PA. Bab 475 Pahlawan Muda Chu Feng. Setelah Kaisar berbicara, wajah leluhur tua dari 4 kekuatan besar yang sudah pucat langsung menjadi berwarna terong. Penampilan tercengang mereka hanya sejelas mungkin. 5 juta manik-manik mendalam, meskipun itu adalah setengah dari 10 juta manik-manik mendalam dan mereka memang bisa mengeluarkannya. Itu adalah akumulasi hampir 1000 tahun oleh leluhur mereka sebelumnya. Jika mereka mengeluarkannya, itu sama dengan menyia-nyiakan kerja keras leluhur mereka selama hampir 1000 tahun. Dan 4 kekuatan besar mereka yang telah ada selama hampir 1000 tahun akan menjadi 4 gunung kosong. Tetapi karena itu adalah Kaisar yang berbicara, mereka tidak berani sedikitpun menentang kata-katanya. Bagaimanapun, alih-alih mati, mengapa tidak mengorek dan bertahan? Meskipun hati mereka berdarah karena mengambil semua kekayaan mereka, itu setidaknya lebih baik daripada dimusnahkan. Dan melihat Kaisar memiliki ketulusan yang begitu besar, Raja Monyet yang mengerikan, yang mengetahui jumlah sebenarnya kekayaan yang dimiliki kelima kekuatan itu, menyingkirkan ekspresi amarahnya. Dengan ringan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, karena bahkan Anda telah berbicara, tentu saja, saya harus memberi Anda wajah ini." Petik 2. Sekolah Yuangang, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas dan Tidak Terkendali, Sekolah Dewa Api. Kalian semua bisa membawakan saya 5 juta manik-manik mendalam. Tapi klan Jie harus mengeluarkan 10 juta manik-manik mendalam atau kalau tidak akan ada diskusi. Petik 2. Apa, 10 juta manik-manik mendalam, kenapa tidak bunuh aku saja? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, Jie Xingpeng memiliki keinginan untuk muntah darah. Meskipun dalam hal kekuatan fondasi, klan Jie-nya memang bisa mengeluarkan 10 juta manik-manik mendalam. Jika dia benar-benar mengeluarkannya, klan Jie-nya tidak akan memiliki dasar lagi. Tidak akan ada yang tersisa. Tanpa kekayaan besar sebagai fondasi, bagaimana generasi selanjutnya klan Jie-nya akan berkembang? Bagaimana mereka akan membangun diri mereka sendiri, tanpa kondisi kultivasi unggul dari kekuatan lain? Belum lagi generasi selanjutnya klan Jie bertarung melawan generasi kemudian World Spirit Guild. Kemungkinan di masa depan, mereka tidak akan memiliki kemuliaan yang mereka miliki hari ini, dan akan direduksi menjadi biasa kekuatan kelas 1. Jie Xingpeng, apakah Anda ingin melindungi 10 juta manik-manik mendalam ini atau melindungi klan Jie Anda? Sang Kaisar menatap tajam ke arah Jie Xingpeng. Tuanku, aku ingin melindungi klan Jie. Meskipun dia agak enggan di dalam hatinya, Jie Xingpeng bisa melihat bagaimana situasinya di depan matanya. Alasannya sangat sederhana, meskipun dia kehilangan 10 juta manik-manik mendalam dan itu akan mempengaruhi perkembangan masa depan klan Jie-nya, dan mungkin tetap dalam resesi selama beberapa ratus tahun. Jika klan Jie-nya dimusnahkan, maka dia tidak akan memiliki apa-apa sama sekali. Bahkan kekayaan klan Jie-nya saat ini akan diambil. Jadi, pilihan itu sebenarnya sangat sederhana untuk dipilih. Dan dengan tanggapan Jie Xingpeng, Raja Monyet yang mengerikan mengangkat kondisi lain. Itu adalah dalam 10 hari, ia harus melihat 30 juta manik-manik mendalam atau kalau tidak sama sekali tidak akan meninggalkan masalah itu. Itu menempatkan klan Jie dan 4 kekuatan dalam situasi yang mengerikan. Meskipun mereka bisa mengambil 30 juta manik-manik mendalam, mereka harus menjual banyak harta. Mereka benar-benar harus menjual apapun yang mereka miliki untuk mengumpulkan jumlah itu. Itu membutuhkan waktu. Selain itu, mereka berlokasi di semua tempat. Jadi, bagi mereka untuk memberikan jumlah itu di depan Raja Kera mengerikan dalam waktu 10 hari benar-benar membuat segalanya menjadi sulit bagi mereka. Dalam situasi itu, Kaisar Dinasti Jiang berdiri lagi dan mengeluarkan ide yang bagus. Itu adalah beban 30 juta manik-manik mendalam akan ditanggung oleh Dinasti Jiang. Itu juga berarti bahwa Dinasti Jiang akan mengambil 30 juta manik-manik mendalam untuk diberikan kepada Raja Monyet yang mengerikan terlebih dahulu. Tetapi di masa depan, klan Jie dan 4 kekuatan harus mengembalikan 30 juta manik-manik mendalam ke Dinasti Jiang. The Monkey Monstrous Monkey hanya peduli tentang jumlah manik-manik mendalam, bukan asal. Selama dia mendapatkan jumlah yang benar, semuanya baik-baik saja. Jadi, atas saran Kaisar, tentu saja, Raja Monyet yang mengerikan setuju dan tidak keberatan. Jadi, Raja Monyet ganas, Chu Feng, Ziling, serta Zhang Tianyi dan Gu Tianchen diundang ke Dinasti Jiang sebagai tamu. Dan saat mereka di sana, juga mengambil 30 juta manik-manik mendalam. Meskipun ada banyak orang kuat di Dinasti Jiang seperti awan dan itu adalah tempat yang membuat orang takut. Dengan Raja Monyet mengerikan, keberadaan kuat yang mengabaikan hukum atau aturan, mengawasi semuanya. Chu Feng dan yang lainnya tidak takut karena mereka tahu mereka memiliki seseorang untuk diandalkan. Mereka pergi dengan kereta Dinasti Jiang tanpa khawatir sama sekali, dan pergi ke Dinasti Jiang. Kekuatan besar, sangat besar di benua 9 provinsi. Setelah Chu Feng dan yang lainnya pergi,
Klan Jie, Sekolah Yuangang, Sekolah Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan Tidak Terkendali. Mereka semua yang harus bangkrut untuk menghindari musibah, mulai memimpin pasukan elit mereka kembali ke kekuatan mereka sendiri. Mereka teringat ketika aliansi 5 kekuatan mereka menyerang World Spirit Guild. Apa tingkat kemuliaan itu? Mereka berharap dapat memberitahu orang-orang di dunia tentang tindakan luar biasa yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa karena penampilan Chu Feng, mereka akan berakhir seperti ini. Mengesampingkan bahwa mereka dikalahkan, mereka hampir dimusnahkan. Keempat kekuatan besar masing-masing kehilangan 4 kepala mereka. Dan klan Jie bahkan kehilangan leluhur lamanya yang dilatih dalam pengasingan selama 100 tahun. Jika berita itu tersebar, reputasi mereka akan benar-benar hilang dan mereka akan menjadi bahan tertawaan di mulut semua orang. Jadi, mereka sangat rendah hati dan tidak ingin berita itu diketahui. Tapi karena ada seseorang yang sedih, ada seseorang yang bahagia. Ketika 5 kekuatan kembali dengan low profile dan tidak ingin membiarkan orang tahu tentang mereka dikalahkan, World Spirit Guild mengatur semua burung pengiriman dan mulai mengumumkan berita itu dengan tak terkendali. Jadi, berita tentang 5 kekuatan dikalahkan oleh World Spirit Guild, dan berita tentang kejeniusan yang luar biasa 100 tahun yang lalu, GSC, serta kepala 4 kekuatan besar yang sekarat dengan sangat cepat dikenal di benua Afrika. 9 provinsi. Dan untuk mendeklarasikan kekuatan persekutuan roh dunia, mereka bahkan dengan tak terkendali mengumumkan perbuatan Chu Feng dan Raja Kera Monyet yang mengerikan. Mereka membiarkan semua orang tahu bahwa Raja Monyet yang mengerikan adalah ahli misterius yang mengalahkan GSC dan Gu Tianchen 100 tahun yang lalu, Raja Monster sejati dari Gunung Seribu Monster. Juga, dia adalah kakak sulung Chu Feng. Karena hubungan yang rumit itu, setelah orang tahu tentang segalanya, secara alami, Chu Feng dikatakan sebagai orang dengan pencapaian terbesar dalam persekutuan roh dunia mengalahkan 5 kekuatan. Terutama setelah kebenaran dari 5 kekuatan daftar Chu Feng seperti yang diinginkan terungkap, ada perubahan 180 derajat yang terjadi pada citra Chu Feng di hati orang-orang. Dia bukan lagi iblis yang haus darah dan membunuh tanpa berkedip. Dia menjadi pahlawan muda yang tidak takut pada langit atau bumi, dan berani bertarung melawan kekuatan jahat. Dia sudah menjadi model karakter untuk mengajarkan keadilan. Berpikir kembali pada awalnya, ketika ada anak yang tidak taat, yang lama akan berkata, jika kamu terus menangis, Chu Feng akan datang dan menangkapmu. Anak-anak itu akan sangat dilebih-lebihkan juga dan segera menutup mulut mereka dari ketakutan, bukan berani menangis lagi. Bisa dilihat betapa menakutkannya nama jahat Chu Feng saat itu. Namun, itu benar-benar berbeda sekarang. Jika ada anak yang tidak taat, yang lama akan berkata, jangan menangis. Ayo, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pahlawan muda Chu Feng dengan berani melawan kekuatan jahat. Petik 2. Dan mendengar mereka mengucapkan kata-kata itu, anak-anak akan segera berhenti menangis. Mereka akan duduk di tanah dan menunggu untuk mendengar cerita Chu Feng dengan mata mereka melebar dan tidak bergerak. Tidak perlu menyebutkan betapa bersemangatnya mereka. Adapun orang-orang yang sudah mengidolakan Chu Feng, mereka menjadi lebih gila. Bahkan ada sejumlah besar orang muda yang mulai berkemas untuk menuju Provinsi Azure. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena seseorang menyebarkan desas-desus yang mengatakan bahwa Chu Feng sedang bersiap untuk membangun kembali sekolah Azure Dragon. Jadi, setelah orang-orang yang mengidolakan Chu Feng mendapatkan berita itu, secara alami, mereka memimpin dan ingin memasuki sekolah Chu Feng. Ngomong-ngomong, Chu Feng sudah benar-benar berubah dari karakter negatif saat itu ke karakter positif. Dia sudah meninggalkan struk yang mendalam di dalam legenda benua 9 provinsi.